granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman kalau dengar kata janji? Apa teman-teman mendadak ingat kalau sudah bikin janji sama teman untuk makan bareng? Atau kamu ingat sama gebetan kamu untuk bikin janji sehidup semati dengan dia? Teman-teman tahu nggak sih kalau negara juga bisa bikin janji dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana Indonesia sebagai negara membuat perjanjian dengan mitra sejajar lainnya yang disebut dengan perjanjian internasional. Proses pembuatannya dalam kehidupan sehari-hari sama seperti kamu naksir orang. Kamu pasti cari tahu dulu dia sukanya apa dan kira-kira cocok nggak sama kepribadian kamu. Terus kamu deketin deh, terus kalian pacaran. Terus kalau sudah dapat restu orang tua, nah, kalian akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang pernikahan. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perjanjian internasional. Apa kalian tahu pengertian perjanjian internasional? Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antar dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Bila lahirnya suatu perjanjian didasarkan atas persetujuan bersama negara pihak, maka berakhirnya perjanjian tersebut harus didasarkan pada persetujuan bersama. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian telah diatur dalam Konvensi Wina dalam pasal 55 sampai 72 dalam hukum nasional. Telah ada undang-undang yang mengatur mengenai berakhirnya suatu perjanjian internasional, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pengatur mengenai faktor-faktor yang dapat membuat berakhirnya suatu perjanjian, prosedur pengakhiran perjanjian dan akibat hukum, dan berakhirnya perjanjian telah diatur dalam konvensi tersebut. Sehingga dalam prakteknya nanti jika terjadi pengakhiran suatu perjanjian internasional diharapkan sudah tidak menjadi kendala lagi. Selanjutnya, kita akan mengetahui jenis perjanjian internasional dan contohnya. Teman-teman harus tahu bahwa perjanjian internasional terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bilateral, multilateral, dan traktat kolektif atau perjanjian internasional kolektif secara terbuka. Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu perjanjian internasional bilateral. Artinya adalah perjanjian internasional jenis perjanjian yang diadakan oleh 2 negara. Contoh perjanjian internasional bilateral yaitu pertama, perjanjian pemerintah Cina dengan pemerintah Indonesia berisi perjanjian dwi kewarganegaraan.
yang artinya adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai kewarganegaraan ganda. 2. Perjanjian antar pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Perjanjian ini berada di sektor yang pertama, yaitu penanaman modal asing. Yang kedua, kerjasama minyak kelapa sawit. Yang ketiga, kerjasama perbatasan. Dan masih banyak perjanjian dengan negara tetangga kita itu. Yang ketiga, perjanjian Indonesia dengan Ceko di berbagai sektor, antaranya bidang pertahanan, investasi, hingga industri strategis. 4. Perjanjian pembagian hasil antara PT Freeport Indonesia dengan negara Indonesia. Sejak zaman Presiden Joko Widodo membeberkan bahwa Indonesia meraup keuntungan setelah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia sejak tahun 2018 lalu. B. Perjanjian internasional multilateral. Perjanjian internasional ini diadakan oleh lebih dari 2 negara. Contoh perjanjian internasional multilateral yaitu perjanjian antar beberapa negara di Asia Tenggara tentang kerjasama di bidang budaya, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, perjanjian internasional tentang pertahanan yang dilaksanakan oleh beberapa negara di Eropa. Selanjutnya, perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang terakhir yaitu perjanjian ekonomi antar anggota APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Dan masih banyak perjanjian-perjanjian multilateral lainnya. C. Perjanjian internasional kolektif atau perjanjian internasional terbuka. Perjanjian internasional kolektif atau terbuka yaitu termasuk jenis perjanjian internasional multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian, namun tetap menjadi bagian dari pihaknya. Contoh perjanjian internasional kolektif atau terbuka yaitu Charter of the United Nations atau yang dikenal dengan Piagam PBB. Hal ini merupakan perjanjian banyak negara yang berisi tentang perdamaian dunia. Salah satu di antaranya Indonesia menjadi anggota yang ke-60. Ada beberapa faktor yang dapat mengakhiri perjanjian internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam bab 6 pasal 18 mengenai berakhirnya suatu perjanjian internasional berakhir apabila yang pertama, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Yang keempat, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Yang kelima, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Yang keenam, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional. Yang ketujuh, objek perjanjian hilang. Yang kedelapan, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sedangkan menurut Konvensi Wina 1969, alasan-alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional adalah berakhirnya perjanjian yang dibagi atas 2 kelompok, yaitu A. Berakhirnya perjanjian atas persetujuan negara-negara pihak. 1. Berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang berakhir dengan cara ini dijelaskan dalam pasal 54A Konvensi Wina tentang hukum perjanjian yang berbunyi. Yang pertama, berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang berakhir dengan secara dijelaskan dalam pasal 54A Konvensi Wina tentang hukum perjanjian yang berbunyi.
berakhirnya suatu perjanjian atau penarikan diri dari suatu negara dapat terjadi sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. 2. Klausula pembubaran dini. Yang dimaksud dengan klausula ini ialah perjanjian dapat berakhir dengan dibuatnya perjanjian lain yang dianggap lebih penting. 3. Penarikan diri. Penarikan diri adalah hasil dari perbuatan sepihak negara pihak. Penarikan diri ini bukan merupakan pemutusan persetujuan kehendaknya, tetapi perjanjian tersebut memang memuat syarat-syarat tertentu setelah jangka waktu tertentu, misalnya sesuai pasal 13 Fakta NATO. Penarikan diri hanya mungkin setelah 20 tahun dan dengan memberitahukan setahun sebelumnya. 4. Pengurangan pihak-pihak dari perjanjian multilateral di bawah jumlah yang ditentukan untuk keberlakuannya. B. Berakhirnya perjanjian akibat terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Yang pertama, tidak dilaksanakan perjanjian. Yang kedua, ketidakmungkinan untuk melaksanakan. Yang ketiga, perubahan keadaan secara mendasar. Yang keempat, timbulnya norma imperatif hukum internasional. Yang kelima, perang konvensi. Komisi Hukum Internasional meninjau persoalan ini sebab konvensi tentang hukum perjanjian akan terpaksa mempelajari pula soal-soal penggunaan kekerasan yang tentunya akan memperluas studi mengenai hukum perjanjian. Namun demikian, hukum kebiasaan telah menetapkan ketentuan sebagai berikut. Perjanjian bilateral akan berakhir bila kedua negara berperang. Selanjutnya, dalam perjanjian multilateral, pelaksanaan perjanjian hanya dihentikan di antara negara-negara yang berperang. Selanjutnya, perjanjian bilateral dan multilateral yang khusus dibuat untuk dilaksanakan di waktu perang tentu saja akan berlaku. 6. Putusnya hubungan diplomatik atau konsuler. Putusnya hubungan ini pasal 63 Konvensi Wina. Putusnya hubungan diplomatik atau konsuler di antara para pihak perjanjian tidak berpengaruh pada hubungan hukum yang dibuat dengan perjanjian di antara mereka, kecuali jika adanya hubungan diplomatik atau konsuler tersebut sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian. Akibat hukum dari berakhirnya eksistensi perjanjian internasional, yaitu tentang konsekuensi hukum dari pengakhiran suatu perjanjian internasional diatur di konsuler tersebut sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 konvensi. 1. Kecuali jika perjanjian itu menyebutkan atau para pihak menyetujuinya, maka berakhirnya suatu perjanjian yang ada atau menurut konvensi ini: A. Melepaskan para pihak dari suatu kewajiban dan selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. B. Tidak berpengaruh pada sesuatu hak, kewajiban, atau situasi hukum dari para pihak yang timbul melalui pelaksanaan perjanjian sebelum berakhir. 2. Jika suatu negara mengadukan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat 1 tersebut dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing dari para pihak lainnya dari tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri itu berlaku. Menurut ayat 1, ada 3 kemungkinannya, yakni perjanjian itu mengatur tersendiri di dalam salah satu pasal atau ketentuannya jika pengaturan tidak ada. Kemungkinan yang kedua adalah para pihak mencapai kesepakatan tersendiri, dan kemungkinan yang ketiga adalah jika keduanya tidak ada, maka para pihak dapat mengikuti ketentuan seperti ditentukan dalam pasal 70 ayat 1 ini. Kesimpulan,
berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa satu, perjanjian internasional adalah sebuah peranan yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara dengan tujuan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dua, jenis-jenis perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama bilateral, dua negara. Yang kedua multilateral, tiga negara atau lebih. Yang ketiga yaitu perjanjian internasional kolektif atau terbuka. Tiga, dalam perjanjian internasional ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian tersebut, yaitu A. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. B. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. C. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. D. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. E. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. F. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional. G. Objek perjanjian hilang. H. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. 4. Hukum dari perjanjian internasional antara lain membebaskan para pihak dari kewajiban-kewajiban yang bersumber dari perjanjian tersebut. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari saya mengenai perjanjian internasional. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan isi komentar di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ikan hiu makan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.